Nah, Bapak Ibu Saudara, coba tanya kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, bilang kamu mau jadi orang Kristen yang nyaman atau aman? Mau yang mana Bapak Ibu Saudara? Mau jadi orang Kristen nyaman atau aman? Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara begini, tidak sedikit orang Kristen dia jadi orang Kristen cari nyaman. Karena begini, dia pikir jadi orang Kristen itu, kalau jadi orang Kristen maka masalah semua hilang, sakit penyakit sembuh, banyak berkat melimpah, semua bikin usaha, bikin apapun semuanya nggak ada jalan berbatu, semuanya jalan tol. Maunya jadi orang Kristen itu semuanya jemaat, semua malaikat semua. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, ketika orang yang berekspektasi jadi orang Kristen seperti demikian, pada saat dia sampai di gereja maka dia akan menemukan satu. Ternyata hidup orang Kristen itu nggak seperti yang dibayangkan ya. Dulu saya kira orang Kristen itu otomatis masalah hilang, berkat datang terus. Tetapi kok rasanya saya jadi orang Kristen, makin hari kok makin diuji. Makin hari kok makin banyak pergumulan. Makin hari kok makin banyak tantangannya. Beda ketika dulu saya belum jadi Kristen, rasanya hidup ini biasa-biasa saja. Tapi kok rasanya setelah saya jadi orang Kristen, malah nyaman saya hilang. Tetapi yang sering terjadi sekarang adalah pergumulan. Yang sering terjadi sekarang adalah tantangan yang harus saya lewati setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin seperti saya yang sudah jadi orang Kristen sejak lahir, karena papa mama saya Kristen, maka menjadi orang Kristen itu adalah yang diwariskan oleh orang tua saya. Tetapi walaupun sampai saat ini tetap saya pertahankan sebagai Kristen karena saya mengerti kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bukan Kristen dan akhirnya memilih untuk jadi orang Kristen. Dan tidak sedikit orang yang jadi Kristen, dia berpikir kalau jadi orang Kristen itu hidupnya pasti enak. Hidupnya pasti diberkati. Orang Kristen itu pasti semuanya serba beres. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa Bapak Ibu berkata saya mau jadi orang Kristen yang aman. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama yuk, masih kelihatan ya. Amsal 18 ayat 10 sampai 11. 3, 2, ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kota kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Ibu Saudara, orang yang takut Tuhan, orang yang hidupnya cari aman, dia carinya siapa? Cari Yesus, cari Tuhan. Dia cari Tuhan karena dia tahu kesanalah keselamatan. Kesanalah ada rasa aman yang. Sedangkan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, dia beranggapan bahwa yang menjadi kota tinggi dia, kota perlindungan dia adalah hartanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu artis yang paling terkenal. Dia mencoba menentang kodrat dari Tuhan. Dia berusaha, dia siapkan dokter spesialis dari berbagai cara, dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian dia bilang gini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyentuh nyawa saya. Kenapa dia kaya? Apapun yang dia mau ada. Semua dokter berkantornya di rumah dia untuk menjaga kalau ada perubahan kesehatan sedikit, langsung diobservasi, langsung diobati. Dan dia boleh berpikir, Tuhan aja gak bisa nyabut nyawa saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tiba-tiba kena serangan jantung dan tidak bisa ditolong.
Hari-hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan sampai apa yang kita punya di dunia ini memberikan rasa aman yang palsu kepada kita. Banyak orang yang punya uang, dia berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Dia bilang dengan punya uang, maka hukum bisa dibeli, orang bisa dibeli, pembantu bisa dibeli. Tapi saya mau tanya Bapak Saudara, saat-saat ini, tahu Bapak Saudara, manusia itu mencari segala sesuatu untuk hidup. Cari obat, cari segala sesuatu. Tapi satu yang gak bisa dibuat oleh manusia adalah nyawa. Karena itu datangnya langsung dari Tuhan. Sekarang apa sih yang gak bisa dibuat manusia? Sekarang ada AI. Bisa buat video dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dulu ada rumor bahwa salah satu negara Cina kalau nggak salah, mereka berusaha membuat apa? Matahari. Walaupun sampai sekarang belum ada kabarnya. Ada banyak yang manusia berusaha buat untuk menyaingi daripada kemahakuasaan Tuhan. Bagi yang ikut Bible study maka akan mengerti bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Maka sebelum manusia tahu, Allah terlebih dahulu sudah tahu. Dan tahunya manusia tidak akan pernah mencapai tahunya Allah. Karena tahunya manusia itu masih cetek di hadapan Allah. Ketika manusia berusaha membangun menara Babel. Dan apa yang terjadi? Dalam sekejap Tuhan kacaukan bahasa mereka dan semua menjadi hancur lebur. Saya juga mau katakan Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita sedang melakukan segala sesuatu. Kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kita sedang mengandalkan uang kita. Ingat. Itu pasti hancur berantakan. Kalau engkau lagi bangun keluargamu tanpa Tuhan. Dan engkau merasa keluargamu akan baik-baik saja. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, engkau salah besar. Kalau engkau lagi membangun kehidupanmu, engkau lagi bangun sekolahmu, engkau lagi bangun studimu dengan kemampuanmu sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Maka engkau sedang membangun di atas fondasi yang namanya pasir, cepat atau lambat pasti akan roboh. Tetapi di firman ini dikatakan kepada kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan siapa yang mencari Tuhan itu adalah orang benar. Berarti orang yang tidak benar hidupnya tidak akan pernah mencari Tuhan. Tapi yang dicari apa? Harta kekayaan yang dianggap sebagai tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saya rindu Bapak Saudara jemaat GBH menganggap punya prinsip bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Tidak ada yang jauh lebih kuat dari Tuhan. Tidak ada yang sanggup memberikan damai sejahtera selain Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat hal-hal besar selain Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih mau jadi orang Kristen yang aman, maka kita perlu melihat beberapa poin Bapak Ibu Saudara yang harus kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama, begini. Hidup nyaman itu belum tentu aman. Bapak Ibu Saudara, nyaman belum tentu aman. Suatu saat Bapak Ibu mungkin sedang capek, tetapi kemudian Bapak Ibu melihat ada ayunan yang bisa tiduran dan Bapak Ibu tidur di situ. Memang rasanya nyaman ya, di ayun-ayun begitu ya. Tapi belum tentu aman. Bapak Ibu harus melihat dulu, aman gak nih? Nah, di firman Tuhan dikatakan begini, Lukas 19 ayat 20. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada, dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu Saudara, bahkan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan apa? Orang kaya seringkali dianggap sebagai sesuatu yang susah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kaya salah atau tidak? Kaya itu gak pernah salah, karena kaya itu juga adalah bagian dari berkat Tuhan yang dilimpahkan ke kita. Tetapi kaya tanpa takut akan Tuhan akan sama seperti orang bodoh ini. Tetapi kaya yang disertai Tuhan adalah kaya yang berpikir hidup orang lain, berpikir bagaimana hidupnya menjadi berkat. Kalau orang kaya dalam ayat ini, dia lagi berpikir untuk senang-senang, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ada dua perbedaan Bapak Saudara. Orang yang kaya menurut dunia ini, dia akan mencari kesenangannya sendiri. Dia akan mencari supaya dia bisa menikmati hidup. Tetapi kaya yang takut akan Tuhan, pasti dia akan berpikir bagaimana untuk hidupnya bisa menjadi berkat. Bapak, menjadi kaya itu bukan dosa. Tetapi menjadi kaya yang takut Tuhan atau menjadi kaya yang tidak takut Tuhan sangat menentukan Bapak Ibu menjadi orang kaya yang berhikmat atau menjadi orang kaya yang bodoh seperti ayat Alkitab ini. Dikatakan bahkan lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saya rindu kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan mungkin menjadi orang kaya, tetapi selalu menganggap harta terbesar kita adalah Yesus Kristus, keselamatan daripada Tuhan. Kenapa? Kalau kita kaya, tetapi tidak menganggap harta terbesar kita adalah Yesus, maka hati kita akan terpaut kepada kekayaan kita. Misalnya ada jemaat bawa mobil baru di depan. Mobil baru yang harga 2M mungkin ya Land Cruiser lah ya. Bawa mobil Land Cruiser di depan baru buka bungkus dibeli. Kemudian dia ibadah di tempat ini. Karena hatinya berada di situ. Anak-anak ribut, coret enggak ya? Aduh, jangan-jangan mobil saya diapa-apain di depan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia bilang, udah urusan nantilah. Saya mau datang beribadah dulu. Harta bisa dicari, tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak bisa tergantikan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, maka segala sesuatu yang ada di bawah itu kita anggap sebagai hanya bonus dari Tuhan. Jangan sampai hidup kita diikat oleh harta duniawi dan akhirnya kita kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang kaya itu yang tidak takut Tuhan seringkali diumpamakan sebagai perumpamaan hidup yang nyaman. Dan hidup yang nyaman itu Bapak Saudara seringkali membuat kita lupa Tuhan. Makanya di dalam doa Bapa kami itu selalu saya ulang-ulang dikatakan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Tetapi berbeda dengan ayat di atas, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Maka selama bertahun-tahun itu bisa jadi dia lupa Tuhan. Bapak Saudara, hidup nyaman seringkali membuat kita lupa Tuhan. Dan bahkan terkadang sering
seringkali kita menjadi tinggi hati kepada sesama kita, maupun kita tinggi hati kepada Tuhan. Akan mulai berpikir begini, tanpa Tuhan juga saya juga bisa jalankan usaha ini kok. Tanpa ke gereja juga saya tetap diberkati. Tanpa ikut ini, ikut itu juga tetap saya diberkati. Mendingan saya pakai hari ini untuk cari uang. Itu lebih jelas. Itulah yang dipikirkan orang yang mengejar harta. Tetapi orang yang tahu bahwa Tuhan di atas segala-galanya, dia tahu bahwa Tuhan telah berfirman, berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Engkau mau bekerja cuma 5 jam, kalau berkat itu Tuhan kasih untuk kamu, dan waktu yang lain engkau kasih untuk mencari Tuhan, berkat itu gak akan kemana-mana, pasti akan datang ke piringmu. Ribut dia Bapak Ibu, gak terima. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kemudian dalam kenyamanan, seringkali orang itu bisa jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, tahu gak? Ketika kita mulai sewa tempat di sana, jujur saja, saya berkata dalam hati, saya akan di sini minimal 3 tahun. Saya gak mau diburu-buru oleh cari tempat baru. Karena cari tempat itu adalah sesuatu yang berat untuk dipikirkan. Dan akan membuat hidup saya gak aman. Akan membuat saya gak bisa tidur. Gak nyaman. Dan apa yang terjadi? Belum setahun jemaat sudah bilang, Pak kita cari tempat. Dan itu jujur Bapak Ibu bertentangan dengan saya. Karena saya mau di situ selama minimal 3 tahun. Saya gak mau repot. Mindahin AC, mindahin ini, mindahin itu. Gak nyaman banget. Tetapi seringkali Tuhan letakkan kita di posisi tidak aman untuk kita bergerak maju. Seringkali Tuhan tetapkan kita di posisi yang kurang nyaman bagi daging kita. Karena Tuhan bilang, hei bangun, di sana ada yang lebih baik lagi. Tuhan gak mau hidup kita begitu-begitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini hidupmu lagi gak nyaman, kecuali bukan karena perbuatan sendiri, berarti adalah sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup. Dalam kenyamanan, orang seringkali jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Daud kerjanya apa sepanjang hidupnya? Berperang. Gak ada waktu, dia berperang terus menerus. Ada satu hari dia ambil cuti karena dia merasa gini, saya sekarang udah nyaman. Tentara semua udah lengkap. Ini itu sudah lengkap. Ingatkan saya suatu saat. Kalau di Komsel. Kalau di worship night. Saya udah mulai. Saya gak usah ikut ya. Kan Bible study udah pintar ngajar nih. Saya istirahat ya. Ingatkan saya Bapak Ibu. Karena Daud ketika mulai berpikir. Bahwa dia gak usah turun perang. Sudah ada anggotanya yang bisa melakukan itu. Apa yang terjadi? Dia santai. Dia menikmati posisinya sebagai raja. Dan dia di soto istana. Dia melihat siapa? Dia melihat istri Uria lagi mandi. Bapak Ibu, seringkali dalam posisi nyaman, engkau diintip oleh dosa. Bapak Ibu mau tahu gak? Apa laki-laki menjadi nakal pada saat punya uang? Karena apa? Karena dia merasa udah nyaman. Cuma di warung kopi 50.000 gampang. Kalau dulu masih belum ada uang, 50.000 dia bilang, lumayan 50.000 bisa beli 3-4 kilo beras untuk di rumah. Bagi engkau bapak-bapak, hati-hati kalau engkau sudah mulai punya banyak uang. Kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau akan jatuh dalam dosa. Ibu-ibu juga sama. Nggak hanya bapak-bapak. Bapak, ibu kalau sudah punya banyak uang,
pasti mudah ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenyamanan itu juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kenyamanan itu bisa membuat kita nggak kenal Tuhan lagi. Karena mikir begini, nggak apa-apalah hari ini nggak ibadah ke mall dulu. Lagian ada mobil kok bisa jalan. Dulu sebelum ada mobil bergumul ke Tuhan, capek ke gereja, mantel-mantelan, hujan-hujanan. Kasihlah mobil Tuhan. Giliran dikasih mobil, hujan. Kayaknya bagus. Mall kalau hujan makan bakso di lantai 3. Hati-hati kalau hidupmu sudah diberkati, udah nyaman. Jangan-jangan engkau akan mulai melupakan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini. Kelimpahan dalam kekurangan. Aku sudah alami semuanya itu. Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat. Di Amsal 30 ayat 8-9 dikatakan, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Dan kemudian ini ayat yang penting. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, berarti maksudnya apa? Cukup. Karena gini, orang seringkali berbuat dosa kalau lebih, juga kalau kurang. Ayo. Dia lihat, duit ini masih banyak bah. Gimana ya? Kayaknya diskotik boleh lah. Karena uangnya lebih banyak. Tapi kalau kurang juga pusing. Aduh, uang sekolah anak kurang. Gimana ya cara mencukupinya? Kayaknya Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu ada rumah teman saya yang dibobol. Tabungannya hilang, TV hilang, alat make upnya hilang. Padahal udah diteralis. Itu juga. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena kekurangan. Saya percaya orang yang pakai Land Cruiser nggak mungkin mencuri rumah tipe 36. Walaupun sekarang pencuri mulai naik level. Mereka mencuri di siang hari, tidak datang dengan tangan kosong. Bawa Avanza biasanya, pura-pura masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bapak Ibu, ini doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari seorang penulis Amsal Salomo. Tapi kira-kira Tuhan kasih dia kekayaan enggak? Kasih karena dia tahu Salomo bisa dipercaya dengan kekayaannya. Jadi makanya saya bilang doa kita ke Tuhan itu sebenarnya enggak mulu-mulu. Berikanlah kami hari ini cukup. Tetapi Tuhan justru akan melihat kita menjadi orang yang bisa dipercaya atau tidak. Pada saat kita bisa dipercaya, Tuhan akan berikan lebih, dan lebih. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Artinya apa? Kalau saya menikmati berkat yang melimpah, saya tetap mengaku itu dari Tuhan, bukan saya sendiri. Dan kemudian dikatakan, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ada yang bilang ke kita, puji Tuhan ya hidupmu diberkati Tuhan. Oh Tuhan itu apa ya? Hasil kerjaan saya sendiri. Salomo berkata, jangan berikan kemiskinan maupun kekayaan. Supaya dua-duanya jangan berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita selalu aman di dalam Tuhan. Jangan sampai kita merasa nyaman oleh karena harta duniawi yang kita puja. Karena terkadang pada saat kita sudah mulai merasa nyaman, seringkali kita jalan. Amin.
Lanjut Bapak Saudara. Kedua, hidup aman itu seringkali tidak nyaman. Matius 16 ayat 24 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tadi kita sepakat bersama-sama bahwa hidup yang aman adalah berada di dalam Tuhan, berada di dalam Yesus. Tetapi seringkali ikut Yesus itu gak nyaman. Jujur Bapak Saudara, kalau saya mau hidupnya nyaman, saya gak mau jadi pendeta Bapak Saudara. Sudah dari jauh-jauh waktu gak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu bukanlah pekerjaan, tetapi panggilan hidup. Ada satu anak muda berkata kepada saya, jadi gembala, jadi pendeta susah ya? Saya jawab, tidaklah susah kalau kita ngerti panggilan. Tapi akan menjadi susah kalau kita terpaksa. Bapak Ibu juga menjadi orang Kristen akan sangat susah apabila Bapak Ibu berpikir menjadi orang Kristen itu hanya untuk diberkati, hanya untuk menerima mujizat. Maka Bapak Ibu mulai akan berpikir begini, orang Kristen itu hidupnya susah ya. Dan jujur saja Bapak Saudara, dulu ada pernah saya tanya, satu jemaat lama sekali, Bu, anak nanti mau jadi pendeta enggak? Dia bilang, enggak Pak. Kenapa Bu? Aduh Pak, pendeta itu hidupnya susah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mengerti panggilan hidup kita, tidak ada yang susah maupun mudah. Tetapi kita akan tetap bertahan dalam panggilan Kristus. Amin. Bapak Ibu juga menjadi orang Kristen, itu tidak mudah. Setiap hari Minggu harus ibadah. Rabu ada ibadah. Jumat ada ibadah. Nggak ibadah, di WA lagi sama Pak Gembala. Jadi orang Kristen itu nggak nyaman juga Bapak Saudara. Harusnya pagi-pagi saya pergi ke Car Free Day, tapi karena ada ibadah ya udahlah Car Free Day-nya hilang. Saya mau bilang, kalau kita jadi orang Kristen hanya cari nyaman, kita sedang salah besar. Karena jadi orang Kristen dikatakan begini, barang siapa yang mengikut aku. Kristen itu kita harus paham dulu, Kristen apa? Pengikut Kristus. Nah, Tuhan bilang gini nih, yang mengikut aku, satu menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya, baru ikut. Tanpa penyangkalan diri, tanpa pikul salib, engkau tidak akan sanggup ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu ya. Pertama harus nyangkal diri. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus nyangkal diri dulu. Nyangkal diri begini, saya bisa ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Kalau tidak ada penyangkalan diri, maka saya akan mulai berkata, saya ada sampai saat ini karena saya pintar, karena saya hebat. Kenapa dalam ikut Yesus itu harus ada penyangkalan diri? Supaya kita jangan sombong, supaya kita selalu menyadari, aku ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu juga berkata, semua yang kunikmati sampai saat ini, rumahku, pakaianku, sepatuku, makananku, semuanya dari Tuhan. Dan dikatakan apa lagi? Pikul salib. Harus ngerti Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus itu, jadi orang Kristen itu harus pikul salib. Dengan kata lain apa? Dalam peristiwa kita mengiring Yesus, jalannya bukan jalan tol. Pasti ada jalan berkerikil dan seringkali melukai kaki kita.
Kalau kita tidak sanggup pikul salib, maka kita akan keluar dari jalur pertandingan iman kita dan memilih, nggak usah jadi orang Kristen deh, jadi orang Kristen susah. Jadi orang Kristen ada perpuluhan, jadi orang Kristen ibadah setiap hari Minggu, jadi orang Kristen ada ini, ada itu, ada ini. Aduh susah deh, nggak mau jadi orang Kristen. Saya cari yang lain. Makanya sebelum ikut Yesus harus ada penyangkalan diri dan harus siap pikul salib. Amin. Nah, Bapak Saudara, menjadi pengikut Yesus tidak menjanjikan hidup nyaman secara duniawi, tetapi menjamin keamanan kekal. Di firman Tuhan dikatakan apa? Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berarti yang tidak bertahan sampai kesudahannya akan binasa. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara menjalani itu tidaklah enak. Hidup aman membutuhkan pengorbanan dan bayar harga. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu hidupnya enak. Dia orang terpelajar. Dia orang yang punya pangkat di pemerintahan. Tinggal dia suruh, semua nurut. Tetapi dia tinggalkan semuanya itu demi nama Yesus. Dan akhirnya hidupnya, Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca. Dia ceritakan hidupnya yang menderita demi Kristus. Bapak Ibu, saya mau katakan. Bapak Ibu hidup sebagai orang Kristen. Gak harus menderita seperti Paulus. Tetapi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu lebih dari cukup. Karena gini, kadang kita gak bisa samakan proses hidup kita dengan orang lain. Kita gak bisa samakan proses hidup kita diberkati dengan orang lain. Kita gak bisa samakan cobaan hidup kita dengan cobaan hidup orang lain. Tetapi yang pasti adalah tetap setia sampai akhir. Walaupun penderitaan dalam perjalanan iman kita. Bapak Saudara, kenapa di dunia ini ada namanya asuransi? Karena biar kesehatannya aman, terjamin. Tetapi asuransi itu yang swasta berbayar, itu kan nggak gratis ya, harus bayar ya. Asuransi kesehatan aja harus bayar. Kalau nggak percaya, tanya Bu Mary. Ada Hanwha Life iklan nih. Ada berita. Kalau mau tanya asuransi, tanya ke mereka. Tapi kalau mau tanya asuransi hidup kekal, tanya ke saya. Gak muluk-muluk asuransi hidup kekal. Percaya Yesus, setia sampai mati. Siap menyangkal diri, pikul salib. Lakukan itu seterusnya, setia sampai akhir, maka engkau akan selamat. Amin. Ada bayar harga. Bayar harganya apa? Mungkin bapak-bapak yang suka nonton bola, di jam ibadah, engkau harus korbankan itu. Engkau harus datang ibadah. Jangan mas udah mau ibadah gini, udah berapa kosong ya. Itu adalah pengorbanan kecil yang kita lakukan Bapak Saudara. Dalam hidup kita. Hidup aman di dalam Kristus mendorong kita untuk mengenal Dia lebih dalam dan kita naik level dalam hidup kita. Doa saya adalah Bapak Ibu semua kita ini naik level. Walaupun mungkin gak pesat tetapi sedikit demi sedikit. Dan saya melihat hidup Bapak Ibu sedikit demi sedikit naik level. Karena ada pengenalan akan Kristus lewat firman Tuhan. Lewat persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Nah kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 13 dan 14. 3-2 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Pilih mana? Lebar dan sempit. Yang mana kau pilih? Bapak Ibu Saudara, kalau menuju kebinasaan, jalannya itu lebar sekali. Nyaman, mau salto-salto di situ bisa. Mau halo dek di situ bisa.
Tapi menuju kebenaran jalannya sempit, sesak-sesakan Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh lirik kiri kanan, itu harus fokus ke depan. Dan tidak sedikit orang gerah di sini akhirnya pilih jalan lebar. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, walaupun penderitaan yang engkau alami di jalan sempit itu, tapi itu sedang mengarahkan engkau tegak lurus dalam tujuan akhir, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau pilih jalan yang lebar, engkau sedang antri menuju neraka. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada kita. Kita di tempat ini lagi antri ke neraka atau ke sorga sih? Ke sorga. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan iman kita akan melalui jalan yang sangat sempit dan sesak. Dan memang dikatakan sedikit orang yang memilih jalan itu. Karena gak nyaman, panas. Harus sabar. Nggak boleh lirik kiri kanan. Kalau di jalan yang lebar, bebas mau ngapain apapun. Mau guling-guling jalannya. Mau naik Mercy jalannya bisa karena jalannya lebar. Mana bisa naik Mercy jalan cuma segini? Bapak Saudara, ada dua pintu yang diperhadapkan kepada kita. Pintu yang sempit dan pintu yang lebar. Tapi jangan khawatir Pak Samosir, Palas dan saya. Walaupun pintunya sempit, kita pasti muat kok. Muat. Bu Mary apalagi muat, pasti muat. Iya, ada orang dalam kita. Muat sesuai ukuran kita Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap juga, Pak Gem, gimana saya yang ukuran celananya 3938 masih bisa kah? Bisa. Bisa diatur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut yang ketiga. Dan hidup yang aman itu adalah berada dalam kehendak Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Hanya berada dalam kehendak Tuhan yang membuat kita hidup aman setiap hari. Keamanan sejati bukan ada pada uang, jabatan, atau relasi, tetapi pada posisi kita di dalam Tuhan. Karena nanti Bapak Saudara, Tuhan itu akan lihat. Dia nggak lihat, oh ini cuma pedagang, pedagang sana dulu. Enggak. Oh ini hakim, oh Pak Hakim silakan ke depan. Kalau di dunia kan masih begitu ya. Apalagi kalau di tamu undangan ya. Biasanya dilihat, ada Bapak itu suruh ke depan. Kalau dunia masih begitu. Kalau di sorga nggak ada itu. Palasdo langsung maju, nggak ada ditanya pangkat apa terakhir. Enggak. Saya juga nggak ditanya kepejabatan di kependetaan sampai di mana. Enggak. Yang dilihat adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya tadi di awal dikatakan harus menyangkal diri. Jangan sampai kita datang ke Tuhan, kita masih bawa atribut-atribut kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, letakkan atributmu. Engkau datang kepada Tuhan ke gereja, letakkan atributmu. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua sama-sama jemaat punya Kristus. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Semua sama. Jadi ketaatan adalah tempat yang paling aman sekalipun kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kalau mau ada di tempat yang aman, maka engkau harus meninggalkan zona nyaman. Menjadi zona aman. Abraham juga mengalami hal demikian. Dia harus meninggalkan kotanya Ur-Kasdim. Padahal dia di sana adalah orang kaya. Tetapi ketika Tuhan suruh dia, tinggalkan zona nyamanmu. Menuju zona aman. Itu pasti tidaklah mudah. Tetapi karena dia percaya pemeliharaan Tuhan. Dia jalan. Jadi hari ini Bapak Saudara. Kalau Tuhan sudah suruh kita jalan, maka jalan. Saya juga percaya Bapak Saudara, Tuhan pakai Bapak Ibu dulu untuk bikin saya nggak tenang, supaya akhirnya kita punya tempat ini.
Sana zona nyaman, tetapi Tuhan bilang ada zona aman di sini. Amin. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita aman dalam segala kondisi dan keadaan. Hanya Tuhan, Bapak Saudara. Ada satu lagu dia bilang gini. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Ada lagunya ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi masalah Tuhan memberkati engkau cuma dalam sekejap. Tuhan menyembuhkan engkau cuma dalam sekejap. Gak butuh waktu lama. Tetapi sampai di mana posisi kita dengan Tuhan sampai saat ini? Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan tahu isinya hatinya Tuhan. Ada satu pertanyaan di Bible Study. Kenapa Alkitab kita harus jadikan patokan hidup kita? Kan yang nulis manusia iya. Tapi orang-orang itu adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. Yang diilhami oleh Roh Kudus menulis Alkitab. Dan saya juga percaya kalau kita dekat dengan hatinya Tuhan. Maka kita juga akan tahu isi hatinya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi hidup yang aman kita adalah hanya berada dalam kehendak Tuhan. Artinya apa? Patokan hidup kita setiap hari baca firman, baca firman, baca firman. Nggak ada yang lain. Baca firman lakukan, baca firman lakukan. Itu dia. Nah Bapak Saudara, tadi saya mau pakai baju yang sama, tapi mati lampu, ngasih setrika. Jadi ya beda warnanya. Tadi saya dipikir, oh nanti saya pakai baju yang sama. Tapi ternyata listrik berkata lain. Ya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga biarlah kita berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikannya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, dikatakan makanan apa? Karena kalau nggak ada makanan lemes. Berarti kita butuh kehendak Tuhan hidup di dalam kita supaya kita mampu berjalan dalam step-step iman selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu rindu hidup kita aman di dalam Dia. Keselamatan kekal walaupun tidak nyaman bagi daging. Tetapi iblis mau kita hidup nyaman, semu, supaya kita hidup lupa Tuhan dan jatuh dalam dosa. Saya pernah cerita Bapak Ibu, monyet bergelantungan ketika ada badai, dia pegang kuat-kuat. Tapi ketika angin sepoi-sepoi asik tidur, disitulah dia terjatuh. Makanya saya bilang, seringkali hidup nyaman membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan ini bukan hanya teori. Daud mengalami ketika dia sudah merasa hidupnya nyaman, disitulah dia jatuh di dalam dosa. Dan ini masih berlaku sampai saat ini. Jadi Bapak Saudara, hidup nyaman atau hidup aman? Aman. Haleluya. Bilang kiri kanan, mau jalan lebar atau jalan sempit? Bapak Ibu, nggak ada yang sedang, nggak ada yang sedang. Nggak ada yang sedang. Cuma dua, lebar atau sempit. Sama-sama kita di jalan sempit ya. Artinya apa? Kita siap diproses, kita siap diomongin orang, kita siap dihajar. Dan kita hanya berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.